Pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, masih setia nih menonton tayangan Bincang hari ini. Dan tentunya masih bersama Bapak Wawan. Dan kita akan melanjutkan nih pembicaraan tentang industri melesat lingkungan sehat. Nah Pak, telah tadi kita berbicara ya sebelum di awal. Kemudian nih Pak, keberadaan industri tentu saja memiliki dampak positif ya Pak ya bagi ekonomi daerah. Namun ini perlu juga dengan catatan tidak memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan. Bagaimana nih Pak peran DLHK ini terhadap rencana pembangunan industri yang akan dibangun di Banten? Untuk memastikan juga nih Pak tentunya bahwa industri yang memang ada di Banten ini nantinya akan mematuhi aturan-aturan pembuangan limbah yang telah ditetapkan. Baik, silakan Pak. Terima kasih Mbak Rida. Bahwa di Provinsi Banten itu salah satu daerah penyangga industri ya, kurang lebih sekitar 1.500 perusahaan besar dan kecil ya. Baik. Yang terdaftar. Namun untuk industri ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, bahwa untuk para investor yang khusus di Banten diberi kemudahan untuk perizinannya. Nah, oleh karena itu mungkin di Banten ini banyak sekali perusahaan-perusahaan industri yang baru. Betul. Nah, sesuai dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 ini mengenai Cipta Kerja, ya diberi kemudahan untuk mendirikan perusahaan itu. Tetapi kita juga harus industri yang betul-betul ramah lingkungan sementara ini. Salah satunya ya kita dengan aturan di PP 22 ini kan harus ada sesuai dengan tergantung dari BLKI-nya. Dia perusahaan di bidang apa. Nah, situ kewenangannya juga ada yang menjadi kewenangan pusat, di OSS-nya ada yang menjadi kewenangan provinsi dan ada yang menjadi kewenangan kabupaten kota. Sementara ini yang kita sudah keluarkan dari kewenangan provinsi kurang lebih sekitar 250 perusahaan yang sudah berizin. Itu dari tahun 2018 sampai 2023 ini. Baik itu perizinan yang sifatnya persetujuan lingkungan membuat persetujuan AMDAL-nya atau KLUPL-nya atau DPLH-nya. Nah, itu sudah kita keluarkan sesuai dengan aturan di PTSP ya, OSS di servernya sudah dicantumkan di situ yang menjadi kewenangannya siapa. Nah, terkait di perusahaan di kita banyak yang menjadi perusahaan besar industri yang terkait untuk limbah B3-nya. Salah satu perusahaan memang harus memenuhi ya, salah satunya ada mengenai pengelolaan praktek persetujuan teknis untuk IPAL-nya. Jadi setiap perusahaan itu harus mengelola IPAL. Ya, kalau memang perusahaan tidak melakukan IPAL berarti perusahaan itu tidak memenuhi sesuai dengan persetujuan lingkungan. Baik itu IPAL domestik maupun IPAL B3. Contoh misalnya perusahaan sekarang industri kimia, berarti kan harus ada pengelolaan IPAL-nya dibuang kemana nih? Apakah dimanfaatkan kembali? Kan sementara ini banyak yang dimanfaatkan kembali seperti Chandra Asri atau misalnya Indah Kiat seperti apa. Itu pengelolaan IPAL-nya dia mengolah sendiri. Misalnya yang kertas yang dia buat itu nanti limbah B3-nya diolah kembali. Contoh misalnya Indah Kiat ini dia memproduksi kertas. Nah, dari limbah B3-nya itu, dari kertas itu dibikin seperti yang kalau ibu-ibu tempat telur ada jualan. Iya, bukan keranjang. Tempat itu kan. Nah, itu dari limbah B3-nya itu, dari limbah B3 kertasnya, dan dimanfaatkan kembali. Dan ada perusahaan yang langsung dimanfaatkan kembali atau perusahaan yang dia sudah kerjasama dengan perusahaan yang mengurus limbah, misalnya Wastek. Nah, itu dia kerjasama dia dengan pihak Wastek, limbahnya dibawa oleh Wastek, diolah oleh Wastek kemudian. Nah, itu salah satunya limbah misalnya B3, termasuk sekarang misalnya PLTU Suralaya, dia kalau dulu itu bottom as itu ya dia masuk B3, sekarang bukan non B3. Contoh misalnya limbah yang non B3 itu misalnya fly ash itu dibikin untuk
papin blok untuk jalan. Nah itu sudah diolah kembali dimanfaatkan. Nah, oleh karena itu mungkin dengan sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 Cipta Kerja yang memberikan kemudahan, tetapi kita ramah lingkungan industri. Jadi industri-industri yang ada di Provinsi Banten ini tentunya telah memenuhi izin dan pastinya ya Pak ya, mengikuti prosedur-prosedur yang ada yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Provinsi Banten. Nah, terkait dengan hal itu nih Pak, DLHK ini kan sebagai lembaga pengawasan terhadap limbah industri. Apakah masing-masing industri yang ada di Provinsi Banten ini memiliki pelaporan atau mekanisme transparansi yang memungkinkan nih Pak bagi masyarakat ini untuk tahu tentang hal tersebut? Setiap perusahaan dia harus setiap setengah semester dia melaporkan. Jadi ada pelaporannya benar? Ada, baik itu sparingnya, ya, baik itu masalah ambien udaranya, baik itu kualitas airnya, dia ada. Itu 6 bulan sekali. Baik itu melalui server, ya langsung nge-link ke Kementerian KLHK dan ke kita juga ada. Baik itu yang manual atau yang melalui servernya ada. Langsung. Itu sudah ada. Tapi Pak, apakah masyarakat itu dapat mengakses informasi tersebut, Pak? Sebetulnya kalau perusahaan yang sudah menggunakan SEM, itu Control Emission Monitoring, itu dipaparkan di depan melalui monitoringnya, apakah dia mengandung NOH3-nya seperti apa, PM-nya berapa, itu ada. Kalau memang semua seperti PLTU ada gambarannya, pelaporannya. Ini PM di bawah sekian. Kemudian NOH3-nya seperti apa misalnya. Kemudian ada di situ di bawah baku mutu, itu sudah ada. Bahwa Provinsi Banten ini salah satunya yang masih kita di bawah baku mutu gitu. Namun ada perusahaan-perusahaan ya misalnya yang sudah dikeluarkan oleh kabupaten kota dan yang banyak yang tidak berizin, ya wajar. Jadi kalau bisa disimpulkan bahwa terkait dengan pelaporan para industri-industri terhadap DLHK ataupun pemerintah ini ada ya. Namun jika masyarakat ingin mengakses tentunya masih belum banyak ya Pak ya. Semoga harapannya masing-masing industri ini menyediakan fasilitas seperti itu, karena ini sebagai bahan pengetahuan Pak. Kadang masyarakat ini awam sekali. Akhirnya kan seperti berita-berita yang mungkin sekadang sedang santer, akhirnya menerka-nerka saja seperti itu ya Pak ya. Nah kemudian Pak, tadi juga Bapak berbicara tentang limbah B3 di kawasan industri. Apakah ada Pak pengaduan masyarakat secara langsung nih ke DLHK? Kalau pengaduan banyak. Kita pengaduan baik itu masalah pencemaran sungai, pengaduan bahwa perusahaan ini mengganggu masyarakat, aktivitas misalnya bau seperti apa, limbahnya dibuang ke warga masyarakat, itu ada semua pengaduan dan kita ada tim dakumnya. Begitu nanti ada pengaduan masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat LSM, kita langsung turun. Jadi secara prosedurnya nih Pak ya, apakah memang masyarakat ini perlu langsung datang ke kantor DLHK atau semisal akan ada pengecekan gitu yang memang dilakukan di tempat-tempat yang memang dekat dengan industri? Masyarakat bisa melaporkan datang ke kita dan kita juga ada aplikasi yang namanya aplikasi Berkat Hutan. Di situ Berkat Hutan itu masyarakat bisa melakukan pengaduan ya, bisa mengakses. Dia mau daftar atau mau izin seperti apa, di situ ada di aplikasi. Nah jadi ada nih pemirsa setia Sultan TV, bisa nanti dilihat ya di Google ya, Berkat Hutan ya Pak ya. Jika teman-teman memang ingin mendirikan satu industri atau mau melaporkan seperti itu Pak ya atas ketidaknyamanannya, itu bisa sekali. Selanjutnya nih Pak, kebijakan-kebijakan atau langkah konkret yang kemudian dilakukan DLHK untuk mengidentifikasi dan mengawasi potensi ini Pak, dampak negatif limbah industri terhadap lingkungan. Kita setiap bulan ada pengawasannya, karena di dalam Undang-Undang 11 2020 ini tanggung jawab gubernur sebagai pembina dan pengawas terhadap perusahaan-perusahaan atau industri. Nah itu sudah kita lakukan setiap pembinaan, baik itu untuk perusahaan yang ikut dalam proper ya penilaian program
kinerja perusahaan, kan di tahun 2023 ini ada 8 perusahaan yang mendapatkan proper emas. Ya. Kalau perusahaannya itu masih proper merah, berarti itu masih perusahaan masih harus dibina terus, harus diawasi. Baik pengelolaan IPA-nya atau daur ulang misalnya limbahnya belum memenuhi sesuai dengan baku mutu, itu harus dibina. Nah, itu ada pengawasan kita setiap. Jadi tetap ya Pak ya, tentunya sebagai lembaga pengawasan yang berkutat di industri tetap berjalan ya Pak ya, hal seperti itu. Baik, pemirsa Sultan TV, wah makin menarik pembahasan tentang industri ini nih Pak ya. Maka dari itu jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.